Assalamualaikum soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar ungkapan permintaan tolong. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang siapkan buku tematiknya soleh-soleha. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan seseorang berbicara atau menulis sesuatu yang diawali dengan permintaan tolong? Kata tolong memiliki makna bantu atau minta bantuan. Jadi, ungkapan permintaan tolong ini kita ucapkan ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Meminta tolong sebaiknya diungkapkan dengan kalimat yang sopan dan halus agar permintaan kita disetujui oleh orang yang dimaksud. Selain itu, setelah mengucapkan kalimat permintaan tolong, kita juga sebaiknya mengucapkan terima kasih. Hal ini penting kita lakukan sebagai bentuk penghargaan dari kita kepada orang yang telah menolong kita. Tolong-menolong bertujuan agar beban atau kesulitan pada seseorang bisa berkurang. Tolong-menolong sendiri merupakan salah satu amanat Pancasila, sehingga baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang simak contoh ungkapan permintaan tolong berikut ini. Di sini terdapat contoh ungkapan permintaan tolong pada kehidupan sehari-hari. Contoh 1, Ibu, bisa tolong ambilkan kotak mainan di atas lemari? Andin tidak sampai untuk mengambilnya. Kemudian contoh yang kedua, Ayah, tolong bukakan tutup botol ini. Putarannya keras sekali sehingga Denny kesulitan membukanya. Contoh ketiga, Kak, tolong bacakan dongeng untukku ya. Nah, sekarang mari kita belajar menemukan ungkapan permintaan tolong yang terdapat pada teks percakapan. Perhatikan percakapan berikut ini, kemudian temukan ungkapan permintaan tolong yang terdapat pada teks percakapan berikut ini. Di sini terdapat contoh percakapan antara ibu guru dan Benny. Ibu guru bertanya, "Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya?" Kemudian Benny menjawab, "Kaligrafi dipajang saja, Bu." Kemudian ibu guru berkata, "Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas." Kemudian Benny menjawab, "Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini." Nah, dari teks percakapan berikut, bisakah kalian menebak mana kalimat yang mengandung ungkapan permintaan tolong? Ya, di sini kalimat yang mengandung ungkapan permintaan tolong diucapkan oleh ibu guru. Kalimatnya yaitu, "Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas." Setelah ungkapan permintaan tolong, sekarang kita akan belajar permintaan maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Permintaan maaf juga harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Berikutnya, ini adalah cara untuk menuliskan dan memperagakan ungkapan permintaan maaf. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Kemudian yang kedua, saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Yang ketiga, saat meminta maaf, kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Berikut ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Di sini kalian bisa memperhatikan percakapan antara Benny dan Ibu Benny. Di sini Benny berkata, "Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding di rumah menjadi rusak." Kemudian Ibu Benny menjawab,
"Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, dari percakapan ini kita bisa melihat bahwa Benny mengungkapkan permintaan maaf kepada ibunya karena tidak sengaja menjatuhkan jam dinding sehingga jam dinding yang ada di rumahnya menjadi rusak. Di sini yang menjadi ungkapan permintaan maaf adalah kalimat Benny yang pertama, yaitu "Maafkan Benny ya Bu." Nah, setelah menyampaikan ungkapan permintaan maaf, bisa dilanjutkan dengan ini yang menyebutkan kesalahannya apa atau alasannya mengapa dia meminta maaf. Jadi, "Maafkan Benny ya Bu," diikuti dengan alasannya, "Benny sudah menjatuhkan jam dinding di rumah menjadi rusak." Nah, itu ya, saat menyampaikan ungkapan permintaan maaf, jangan lupa sampaikan dengan santun dan lembut. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika operasi hitungan campuran. Soal cerita berikut. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kalian harus tahu jumlah seluruh kue dengan cara menambahkan 95 kue dan 120 kue lemper. Setelah itu, apakah sudah selesai? Belum, karena kuenya sudah dimakan, jadi kuenya akan berkurang. Maka dari itu, jumlah seluruh kue harus dikurangi dengan kue yang sudah dimakan. Nah, baru kita akan menemukan sisanya. Jadi, kalimat matematikanya seperti ini. 95 ditambah 120 dikurangi 158 sama dengan titik-titik. Nah, tanda tambah ini untuk menjumlahkan jumlah kue seluruhnya. Lalu dikurangi kue yang sudah dimakan. Tapi ada 3 bilangan. Kita harus menghitung 2 bilangan yang paling depan terlebih dahulu, yaitu 95 ditambah 120. Nah, kita hitung dengan cara bersusun pendek. Lihat. Kalau menghitung dengan cara bersusun pendek, harus rata kanan ya menulis bilangannya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Seperti ini. Lihat. Mari kita mulai menghitung. 5 ditambah 0 berapa? Iya, 5 ditambah 0 sama dengan 5. Lalu, kita hitung puluhannya. 9 ditambah 2. 9 ditambah 2 sama dengan 11 ya. Tulis 1 di bawah dan simpan 1 di atas ratusan. Seperti ini. Lalu kita jumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi 95 ditambah 120 sama dengan 215 ya. Lanjut, setelah itu baru kita bisa mengurangkan bilangannya dengan 158. Nah, 215 disimpan, dipindahkan ke atas. Seperti ini. Lalu dikurangi 158. Mari kita hitung. 5 dikurangi 8 tidak bisa, maka kita harus meminjam ke bilangan yang di depannya, yaitu 1 puluhan. Nah, jadi 5-nya berubah menjadi 15. Sekarang 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Iya, kita lanjut menghitung bilangan puluhannya. Tadi 1 puluhannya sudah dipinjam, jadi sisa 0. 0 dikurangi 5 bisa tidak? Tidak bisa. Maka harus pinjam lagi ke bilangan di depannya, yaitu bilangan 2. Nah, pinjam 1 ratusan. Jadi 0-nya ditambahkan angka 1 di depannya. Jadi 10. Nah, 10 dikurangi 5 berapa? Ya, 5.
Lanjut, tadi angka 200-annya sudah dipinjam. Dipinjam berapa? Dipinjam 1. Jadi 2 dikurangi 1, sisa 1. Nah, sekarang kita hitung. 1 dikurangi 1 berapa? 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kalau bilangan 0 di depan tidak perlu ditulis. Jadi seperti ini saja. Maka 95 ditambah 120 dikurangi 158 sama dengan 57. Pintar. Jadi banyak kue yang tersisa adalah 57 kue. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ada bilangan apa saja? Iya, 547 dikurangi 329 ditambah 135 sama dengan, jadi kita mulai dulu dari mana? Dari bilangan yang paling depan. Oke, kita hitung dulu. 547 dikurangi 329. Nah, 7 dikurangi 9 tidak bisa, maka harus meminjam ke bilangan di depannya, yaitu bilangan 4. Nah, jadi 7 berubah menjadi 17. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Iya. Lanjut, kita hitung puluhannya. 4 tadi sudah dipinjam 1. Jadi sisa berapa? Iya, sisa 3. Sekarang 3 dikurangi 2 berapa? Iya, 1. Lanjut, kita hitung ratusannya. Nah, 5 dikurangi 3 berapa? Ya, 2. Jadi 547 dikurangi 329 adalah 218. Nah, kita lanjut ke operasi hitung selanjutnya, yaitu 218 ditambah 135. Nah, 8 tambah 5 berapa? Iya, 8 tambah 5 sama dengan 13. Nah, ditulis angka 3-nya di bawah sini dan angka 1-nya disimpan di atas puluhan. Sekarang kita hitung puluhannya. 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 5. Lanjut, kita hitung ratusannya. 2 ditambah 1 berapa? Ya, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, 547 dikurangi 329 ditambah 135 sama dengan 353. Pintar! Nah, untuk tugasnya silahkan untuk mengerjakan halaman 126. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.